Shalom, haleluya. Kabar Anda pasti luar biasa. Amin. Kenapa? Karena sampai saat ini kalau kita ada itu semua karena Tuhan kita baik. Haleluya. Satu hari lagi kita bersama-sama dengan Tuhan. Bahkan satu hari lagi kita akan mendengarkan Dia bicara, memberitahukan isi hatinya kepada kita dan ajari kita. Karena itu, buka hatimu sungguh-sungguh biar telinga rohanimu dan hatimu sungguh-sungguh tertuju kepada Allah dan memohon Dia bicara kepada kita. Amin. Haleluya. Hari ini kita akan masih tetap membahas pada khotbah seri mengenai makna dari doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dan hari ini merupakan seri keempat. Jika Anda ingin melihat atau mengulangi kembali seri 1, 2, dan 3, Anda bisa melihatnya di channel YouTube saya, sehingga kita semakin banyak lagi belajar mengenai apa sebenarnya makna pesan yang diberikan oleh Yesus dalam mengajarkan doa Bapa kami. Namun sebelumnya saya mengajak kita semua, sidang jemaat Tuhan, saudara dimanapun kita berada saat ini, menundukkan kepala kita sekali lagi dan mengucapkan doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ini sebagai doa permohonan kita sekali lagi di hadapannya. Mari kita sama-sama menundukkan kepala kita dan kita mengucapkan doa ini. Haleluya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Hari ini kita pada topik jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Apa makna, apa pesan yang tersembunyi dari ucapan Yesus dalam doa Bapa kami yang berkata, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Haleluya. Saudara, doa itu tidak sekedar menunggu sebuah jawaban. Doa tidak sekedar menunggu jawaban Tuhan atas apa yang kita kehendaki dari doa kita. Tapi doa itu apakah yang kita kehendaki itu sesuai, sepadan dengan kehendak Bapa. Kenapa? Karena seorang Bapa lebih tahu tentunya apa yang terbaik buat anak-anaknya, bukan? Karena seorang Bapa sekali lagi akan lebih tahu apa yang terbaik bagi anak-anaknya. Terlebih Allah yang kita sebut, yang kita panggil sebagai Bapa, sudah pasti Dia tahu apa yang terbaik bagi hidup kita. Amin. Mungkin dari beberapa kita mengalami atau memiliki sebuah pengalaman bahwa ternyata apa yang diinginkan oleh Bapa jasmani kita itu sesuatu yang salah atau sesuatu yang keliru. Meskipun dalam ketulusan cinta mereka sebenarnya mereka ingin kita melakukannya apa yang dikehendakinya. Dan saya mau kasih tahu bahwa itu hal yang wajar. Jika apa yang dikehendaki oleh orang tua jasmani kita yang diinginkannya untuk kita itu keliru, itu hal yang wajar. Kenapa? Karena manusia itu terbatas dalam pengetahuannya. Betul? Karena manusia punya keterbatasan dalam pengetahuannya. Tapi tidak dengan Tuhan. Amin. Tidak dengan Tuhan. Kenapa saudara? Karena Dia adalah Tuhan. Dia tidak akan pernah salah apalagi keliru atas semua kehendaknya bagi hidup kita. Amin. Bahkan firman Allah berkata, dari semenjak kita dalam rahim ibu kita, Dia membentuk kita. Artinya hari-hari kita itu semuanya ada dalam rencana-rencana Tuhan. Dan kabar baiknya, tidak ada rencana Tuhan yang buruk atas kita. Betul? Tidak ada rencana Tuhan yang buruk atas kita. Mari sekali lagi saya mengajak kita untuk lebih dalam lagi memahami apa sebenarnya maksud Yesus untuk mengajarkan doa Bapa kami ini dalam kalimat jadilah kehendakmu ya Bapa di bumi seperti di surga. Saudara, kehendak
Bicara soal kehendak, itu bicara soal kemauan. Betul? Kemauan itu selalu berpusat pada diri sendiri. Kemauan itu biasanya berpusat pada keegoisan kita. Sebelum Yesus disalibkan, ada sebuah kisah yang menyatakan bahwa Yesus sendiri sebagai manusia biasa harus berperang dengan kemauan dan kehendak. Sampai 3 kali dia melakukan atau mengucapkan doa yang sama dan berkata, "Ya Bapa, sekiranya cawan ini lalu daripadaku, tapi bukan kehendakku, kehendak-Mu lah yang jadi." Kehendak Yesus, cawan itu, hukuman itu, salib itu lalu daripada dia. Tapi Yesus bilang, bukan kehendakku, tapi kehendak-Mu. Sampai pada saat itu pergumulan itu dinyatakan di dalam kitab Lukas bahwa peluh Yesus seperti titik-titik darah. Saudara, ini memberikan pesan bahwa memang sungguhlah sulit untuk menyalibkan kemauan dan kehendak kita sebagai manusia. Banyak kemauan kita. Kemauan yang satu sudah dituruti, kepengennya yang satu juga dituruti. Kehendak yang satu sudah dikabulkan oleh Allah, kepengennya kehendak yang lain dikabulkan oleh Allah. Karena pada intinya manusia nggak akan pernah puas dengan apa yang diinginkannya. Namun hari ini firman Allah akan mengajarkan kita bagaimana kita harus menekan kehendak kita dan membiarkan kehendak Bapa yang terjadi dalam hidup kita. Bukankah karena keinginan, kemauan, kehendak dari Hawa bersama dengan Adam, manusia pertama itu, mereka menginginkan sesuatu yang jauh lebih baik menurut mereka dari apa yang Tuhan sudah suruh untuk mereka nikmati. Tapi pada saat itu kehendak, kemauan, keinginan yang timbul di hati Hawa yang membuat, yang menjebak Hawa dan Adam harus diusir. Wow. Menekan kehendak, menekan keinginan, sampai seperti Yesus harus berpeluh seperti titik-titik darah. Saudara, benarlah bahwa untuk mematikan keegoan kita itu butuh pengorbanan. Dan Tuhan ingin mengajarkan kita hari ini, kita harus menekan kehendak kita, namun biar kehendak Allah yang jadi. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Sekali lagi bahwa doa itu bukan soal keinginan dan kehendak serta kemauan kita yang terkabul, tapi doa itu bicara bagaimana kiranya kehendak Bapa yang terjadi. Kenapa kehendak Bapa yang terjadi? Karena kehendak itu tidak akan pernah membahayakan saudara dan saya. Kehendak itu tidak akan pernah mencelakakan saudara dan saya. Namun kehendak itu akan membawa Anda kepada kehidupan, kepada sebuah situasi yang jauh lebih baik dari apa yang pernah kita bayangkan, dari apa yang pernah kita inginkan. Yang jadi pertanyaannya saat ini adalah, apakah kita telah mengetahui apa kehendak Allah? Yang jadi pertanyaannya saat ini, apakah Anda dan saya sungguh-sungguh mengerti apa sebenarnya kehendak Allah dalam hidup kita? Kenapa Yesus harus berkata, jadilah kehendak-Mu ya Bapa, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di sorga. Apa sih keinginan Allah yang di sorga itu yang harus terjadi di bumi? Tahukah kita apa sebenarnya yang diinginkan Allah untuk terjadi dalam hidupmu, dalam hidupku, dalam hidup orang percaya? Untuk terjadi dalam kehidupan kita seperti yang diinginkan Allah di sorga. Saudara, kerap kali kita ngotot, dan begitu ngotot sampai akhirnya kita bosan dengan doa-doa kita. Karena kita berpikir doa saya udah setahun, 2 tahun, tapi kenapa gak dijawab oleh Tuhan? Mungkin jawabannya adalah karena kehendak-Mu dengan kehendak Bapa di sorga itu berbeda. Kita harus mensejajarkan kehendak kita dengan Bapa di sorga. Jangan Bapa di sorga yang mensejajarkan, yang menurunkan standarnya untuk kita, untuk mengabulkan semua kehendak kita.
Karena kerap kali kehendak kita itu lebih daripada kepada keegoisan dan hawa nafsu kedagingan kita. Namun, saya mau menyemangati kita semua. Saat kita berdoa kepada Allah, sudah bertahun-tahun doa itu, jangan pernah putus-putusnya berdoa dan berpikir, ya toh kehendak Bapak juga kok yang jadi. Ngapain gua ngotot? Ngapain saya ngotot minta ini, minta itu? Toh kehendak Allah juga yang jadi. Gak boleh gitu juga sebagai orang percaya. Sebagai orang percaya dikatakan ketuk, minta, gedor, ya kan? Maka semuanya akan diberikan kepada kita. Namun semuanya itu harus sesuai seturut dengan kehendak Allah. Adalah hak kita untuk berdoa, adalah hak saudara. Pergunakan hak itu untuk meminta sesuatu kepada Bapa sesuai dengan kebutuhanmu. Namun kita harus melihat sebenarnya apa sih kehendak Bapa untuk kita. Saudara, Maria dipakai oleh Allah. Maria dibuat menjadi alat kemuliaannya untuk menyatakan kasihnya kepada dunia. Dengan apa? Dengan membuat Yesus secara manusia ada di rahim Maria. Pada saat itu, Maria ketika mendengar malaikat Gabriel datang kepadanya, dia tidak membantah apapun, kecuali, ya Bapa, jadilah seperti yang Engkau kehendaki bagi hamba. Dan apa yang terjadi? Sungguh-sungguh Maria dipakai dengan luar biasa. Kalau Anda dan saya melakukan apa yang menjadi kehendak Allah, Anda akan dipakai dengan luar biasa. Anda akan menjadi berkat, Anda akan diberkati justru dengan luar biasa oleh Allah. Amin. Haleluya. Lantas, apakah kita harus menjadi pesimis saat kita berdoa, namun yang kita doakan harus sesuai dengan kehendak Allah? Apakah kita harus pesimis dan berkata, ngapain saya meminta? Sekali lagi, adalah hak saudara. Untuk apa? Untuk meminta kepada Bapa yang di sorga. Saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, saya dibesarkan dalam sebuah keluarga. Papa saya, atau dulu opung saya, ya, dari masa kecil sampai saya usia kurang lebih 5 tahun, saya hidup bersama dengan keluarga saya. Saya mengenal opung Doli kalau panggilannya. Ya, lalu saya akhirnya bisa melihat bahwa kedekatan hubungan, kodenya saja saya tahu. Saat ada tamu, opung saya nggak harus ngomong, Joner jangan di situ. Saya tahu persis kalau dia mengedipkan mata kanan atau mengedipkan mata kirinya. Saya tahu apakah saya harus lewat di depan tamu atau apakah saya harus bersembunyi. Saya tahu ketika apa mau opung buat saya tahu. Akhirnya juga saya belajar, saya tahu apa kemauan bapak saya. Saya harus lakukan A, saya harus lakukan B. Tanpa dia ngomong A, tanpa dia ngomong B, saya tahu kapan dia marah, kapan dia sedang senang dengan saya. Saya tahu. Karena kenapa? Kedekatan membuat kita tahu kehendak orang itu tentang kita apa. Hubungan membuat Anda tahu, Anda mengetahui mungkin Pak Joner itu sukanya ini, Pak Joner itu maunya seperti ini loh, Pak Joner itu atau saya itu maunya seperti ini, atau dia itu maunya seperti ini, teman saya itu maunya itu seperti ini, warna yang dia suka, makanan yang dia suka, kemauannya itu begini loh. Nah gitu. Karena kenapa? Ada hubungan yang intens yang terjadi. Nah, ketika kita ingin mengetahui kehendak Allah, tentunya ini yang harus kita pahami. Anda dan saya mau tidak mau harus punya hubungan yang baik dengan Allah. Amin. Hubungan yang baik dengan Allah itu ditandai selain dengan doa. Tentunya hubungan dengan Allah juga ditandai dengan keinginan kita untuk semakin mengenal Dia dalam firman-Nya, mengetahui kebenaran-kebenaran firman-Nya. Karena Allah saat ini berbicara kepada setiap orang percayanya lewat firman. Bagaimana kita dapat mengetahui kehendak Allah kalau kita nggak baca Alkitab, kalau kita nggak baca firman? Saya terus mendorong untuk isi dan jemaat Tuhan yang terus setia untuk mengikuti pembacaan ayat kita, yang dalam minggu ini kita akan menyelesaikan kitab Daniel, saudara. Namun sekali lagi, adalah yang terbaik untuk kita mengetahui kehendak Allah.
Dan Yesus mau mengajarkan itu kepada kita saat ini. Apa sebenarnya yang ingin disampaikan oleh Yesus? Kenapa dia berkata, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Saat doa ini diajarkan, apa yang Yesus sedang sampaikan tentang kehendak Bapa harus terjadi di bumi seperti kehendak Bapa yang di sorga. Amin, saudara. Kata kehendak di bumi seperti di sorga itu adalah apa yang menjadi keputusan sorga itu terjadi atas bumi. Kata seperti itu standarnya berarti sorga, bukan bumi. Amin. Bukan apa mau kita, tapi apa mau Bapa. Bukan apa maunya kita, tapi apa maunya Allah. Bukan kehendakku, tapi kehendak Allah terjadi di dalam hidup kita. Kehendak Allah itu terjadi di bumi seperti kehendaknya yang ada di sorga. Yang pertama adalah percaya kepada Yesus sebagai juru selamat yang diutus oleh Allah. Mungkin saudara berkata, Pak Pendeta, nggak salah mengupas tentang percaya kepada Yesus. Toh di identitas saya, ya kan, di akte lahir saya, KTP saya, bahkan di semua profil pribadi saya, semuanya agamanya Kristen. Itu berarti saya percaya kepada Yesus. Hei, saya mau kasih tahu, identitas tidak menjadi identitas fisik kita. KTP, apalagi akte lahir, KK. Saat Anda mengisi sebuah formulir, itu tidak mencerminkan Anda betul-betul percaya kepada Yesus atau tidak. Betul? Amin. Percaya kepada Yesus itu bukan soal sebuah surat yang menyatakan Anda orang Kristen. No. Percaya kepada Yesus itu ditandai dengan Anda sungguh-sungguh berserah, pasrah, yakin bahwa Yesus itu adalah satu-satunya keselamatan. Kenapa, saudara? Kenapa hal ini perlu dikupas bagi kita? Karena tidak sedikit orang yang karena, seperti kemarin kita sudah bahas minggu lalu ya, yang karena urusan perut akhirnya meninggalkan Yesus. Untuk apa? Pertanyaan pembahasan kita minggu lalu. Untuk apa? Sejauh mana kita menempatkan Yesus? Apakah hanya sejauh urusan perut kita? Sejauh urusan-urusan jasmani kita? Kalau hanya sejauh itu, maka Anda bukan orang percaya. Saya bukan orang percaya. Karena banyak berita, banyak orang akhirnya meninggalkan keyakinannya, agamanya, kekristenannya hanya karena urusan perut, hanya karena urusan pasangan, wanita, pria, hanya karena sebuah pekerjaan. Karena kenapa? Orang yang demikian adalah orang yang tidak sungguh-sungguh. Yang dimau oleh Allah adalah percaya kepada Yesus yang adalah utusan Allah, yang diutus oleh Allah menjadi juru selamat bagi dunia, menjadi juru selamat jiwa kita. Hidup kita hanya urusan perut itu cuma 70 tahun, saudara. Urusan kita 70 tahun itu cuma batasnya perut saja. Tapi yang dimau oleh Allah, kemarin kita sudah belajar juga minggu lalu, fokusnya Allah bukan fisik saudara. Fokusnya Allah adalah jiwa saudara. Jadilah kehendakmu. Kehendak Bapa yang pertama adalah Anda harus sungguh-sungguh percaya kalau Yesus itu diutus oleh Allah menjadi juru selamat kita. So apapun yang terjadi dalam dunia ini, apapun yang terjadi, pergumulan-pergumulan apapun yang Anda alami, Anda tidak akan pernah meninggalkan Yesus. Ada sebuah lagu yang menyatakan, mengiring Yesus keputusanku, mengiring Yesus keputusanku, mengiring Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Amin. Tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Tetap ku ikut walau sendiri. Kenapa? Karena Anda
saya percaya Yesus itu diutus oleh Allah menjadi penyelamat kita, penyelamat jiwa kita. Saudara, sekali lagi bahwa banyak kali orang akhirnya meninggalkan imannya. Orang itu bukan orang yang sungguh-sungguh percaya, hanya saja beragama Kristen, tapi hatinya tidak sungguh percaya kepada keselamatan di dalam Yesus. Tidak ada orang, tidak ada guru besar, tidak ada seseorang yang mampu menyatakan akulah jalan. Tidak seorang nabi, tidak ada seorang pengajar, tidak ada seorang rasul yang sungguh-sungguh menyatakan dirinya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yaitu hanya siapa? Yesus. Allah mau, Yesus mau kita meyakinkan diri kita kalau Yesus adalah utusan Allah untuk menjadi penyelamat dunia. Di dalam Yohanes pasal 6 ayat 29, jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah. Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah. Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah bagi hidupmu, seperti kehendaknya di sorga terjadi dalam diri kita, yaitu apa? Hendaklah kamu percaya kepada Dia yang diutus oleh Allah. Siapa dianya? Bicara tentang Yesus. Anda harus membuktikan kalau Anda sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, karena itu adalah kehendak Allah. Amin. Setelah kita percaya kepada Yesus, yang kedua kehendak Allah, kita harus menjadi manusia baru seperti manusia sorga. Kita harus menjadi manusia baru selama kita di bumi. Jadi manusia baru, bukan manusia duniawi, tapi manusia surgawi. Di dalam Matius pasal 3 ayat 15, lalu Yesus menjawab katanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Saudara, saya mengutip ayat ini dari sebuah perikop yang menyatakan bagaimana Yesus harus dibaptis air. Dan pada saat itu Yohanes bertanya, sayalah yang seharusnya dibaptis oleh engkau, ya Yesus. Tapi Yesus bilang apa? Enggak, ini adalah kehendak Allah dalam hidup setiap orang yang percaya kepada Dia, yaitu apa? Mereka harus dibaptis, artinya mereka harus menguburkan manusia lama mereka dan mereka menjadi manusia baru, dilahirkan menjadi manusia baru di dalam Allah. Kisah baptisan Yesus yang dibaptis oleh Yohanes memberikan pesan kepada kita bahwa percaya saja tidak cukup. Yang kedua adalah kehendak Allah, kita harus menjadi manusia baru. Di dalam Efesus 4 ayat 24 berkata demikian, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah. Mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Selanjutnya firman Allah berkata dalam kitab Filipi pasal yang 3 ayat 20 dan 21. Kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus sebagai Kristus, sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Yang kedua, kehendak Allah yang harus kita pahami oleh kita adalah jadilah menjadi manusia baru. Anda harus tahu kewargaan Anda selain sebagai warga negara yang baik atas bangsa Indonesia, atas negara kita yang kita cintai ini. Namun firman Allah di pihak lain berkata, Anda harus percaya juga bahwa Anda juga memiliki kewarganegaraan yang lain, yaitu apa? Alkitab firman Allah berkata, Anda adalah warga sorga. Salah satu ciri dari warga sorga adalah hidupnya hidup baru. Hidup tidak seperti orang-orang di dunia yang menghalalkan segala macam cara, yang syarat dengan dosa. Hidup di dalam hidup
warga sorga adalah hidupnya telah mematikan segala kedagingannya. Amin. Ini kehendak Allah. Yang ketiga, kehendak Allah yang ketiga adalah hidup rukun dengan siapa saja. Amin, saudara. Sebagai orang-orang Kristen, jangan pernah hadir menjadi pembawa kericuhan, tapi hadir untuk membawa damai. Hidup rukun satu dengan yang lain. Di dalam Roma 15 ayat yang kelima, semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Sebagai keluarga, hidup rukunlah dengan suamimu. Sebagai seorang istri, sebagai seorang suami, hidup rukun dengan anak-anakmu. Sebagai dengan istrimu. Kerukunan itu harus dimulai dari diri kita. Kalau kita ingin melihat bangsa ini rukun, mari gereja Tuhan, saya mengajak anak-anak Tuhan, dimulai dari diri kita, rukun dengan orang-orang yang Anda cintai, dengan hidup rukun sebagai suami istri, hidup rukun dengan anak-anak. Setelah itu Anda keluar, hidup rukun dengan tetangga. Setelah keluar lagi, hidup rukun dengan rekan kerja. Setelah semuanya sukses, dimanapun Anda berada, Anda menjadi orang yang hidup rukun. Amin. Jangan mencari kegaduhan. Haleluya. Amin. Mencari sahabat susah, mencari permusuhan itu mudah. Alkitab mengajarkan kita, gak boleh cari musuh, tapi cari teman, cari perdamaian. Di mana Anda berada, di situ harus tercipta kedamaian. Amin. Karena Anda dan saya sudah bershalom, sudah berdamai dengan Allah. Hendaknya kita berdamai dengan sesama. Karena Alkitab mengajarkan demikian. Mengasihi Allah, kita dapat mengasihi sesama. Tak mungkin kita dapat mengasihi sesama kalau kita tidak dapat mengasihi Allah. Hidup rukun dengan Allah, itu berarti dapat terjadi di antara kita rukun dengan Allah. Saya mengajak seluruhnya kita untuk mengoreksi diri kita masing-masing. Dalam situasi ekonomi yang sulit ini, masihkah kita mempertahankan kerukunan dalam keluarga kita? Suami, ya, jangan mempersalahkan istri, istri jangan mempersalahkan suami. Suami tidak boleh mempersalahkan kantor, ya kan? Tidak boleh mempersalahkan atasan, tidak boleh mempersalahkan, jangan mempersalahkan siapapun. Yang harus dituntut adalah kita harus memelihara kerukunan di dalam diri kita. Amin. Saya tidak mengajak saudara menjadi orang-orang yang perfeksionis seluruhnya, ya kan ya. Tapi memang perlu kita memahami firman Allah ini, bahwa kehendak Allah adalah Anda dan saya harus hidup rukun di mana saja. Kehendak Allah yang lain adalah 1 Petrus pasal 2 ayat ke-15. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh. Kehendak Allah yang keempat adalah berbuat baik kepada siapa saja. Amin. Sulit rasanya untuk berbuat baik kepada suami, kepada istri saja rasanya sulit, apalagi kepada orang lain. Tapi ingat, jangan sampai rumput tetangga lebih hijau daripada rumput kita. Kita bisa ketawa ketiwi dengan tetangga, dengan rekan kerja kita, tapi kita tidak bisa ketawa, tidak bisa tersenyum dengan istri, dengan suami, atau dengan anak-anak kita. Harus dimulai dari diri kita sendiri, dari orang-orang yang di sekitar kita. Jika kita dapat berbuat baik dengan suami, istri, anak-anak kita, maka kita akan bisa berbuat baik pada di dunia luar. Amin. Jangan terbalik. Jangan berbuat baiknya di luar, tapi kita tidak berbuat baik dengan orang-orang yang kita cintai, suami, istri, anak-anak kita, mertua kita, orang tua kita. Amin. Berbuat baik itu adalah kehendak Allah. Amin, saudara. Berbuat baik. Berbuat baik tidak hanya dengan ketika Anda punya sesuatu lalu Anda bagikan. Berbuat baik itu tidak dikotakan dengan Anda punya duit lalu Anda berbagi kasih dan lain sebagainya, membagi nasi bungkus, berbuat aksi-aksi sosial. Enggak, perbuatan baik itu tidak dikotakan pada hal-hal yang begitu. Tapi perbuatan baik itu ketika Anda hadir, tidak membuat onar, itu adalah perbuatan baik. Ketika Anda melemparkan senyum kepada setiap orang, yang kadang-kadang orang itu tidak melempar senyum balik kepada kita, tidak apa-apa, perbuat baik. Amin, saudara. Itu adalah perbuatan baik. Kadang-kadang kita berpikir, bagaimana mungkin saya dapat berbuat baik, saya aja nggak punya duit, saya aja nggak punya uang. Hei, perbuatan baik itu tidak ditandai, tidak dikotakkan dengan apa yang kau punya lalu kau berikan kepada orang lain. No. Perbuatan baik itu hadirmu, itu jauh lebih penting
daripada apa yang engkau bisa berikan dengan tangan. Tapi kalau kita hadir, lalu kita bisa memberikan sesuatu kepada orang lain, juga nggak apa-apa. Tapi jangan sampai perbuatan itu untuk kemegahan kita, nggak juga. Karena Alkitab juga mengajarkan demikian. Ketika tangan kananmu memberi, tangan kirimu nggak boleh tahu. Ya kan ya? Ya kan ya? Ketika kita memberi sesuatu kepada orang lain, kalau bisa orang lain tidak tahu kalau kita sedang berbuat baik kepada mereka. Artinya, lakukan semuanya dengan kesadaran semuanya diperhitungkan oleh Bapa di sorga. Amin. Namun pada intinya saat ini sekali lagi, kehendak Allah adalah engkau berbuat baik. Dalam masa pandemi, perbuatan baik apa yang kita bisa lakukan? Perbuatan baiknya adalah kita mengikuti protokol yang ada. Amin, yang diajukan oleh pemerintah. Adalah perbuatan baik ketika Anda keluar dari unit Anda, dari rumah Anda, kemanapun Anda pergi. Ya kan ya? Jangan menularkan sesuatu yang buruk kepada orang lain. Gitu katanya. Ya kan ya? Kita harus pakai masker, kita harus pakai hand sanitizer. Jika berkemungkinan ketika kita harus berpapasan pun kita harus menjaga jarak. Itu adalah perbuatan baik. Sehingga mereka aman, kita juga aman, saudara. Itu perbuatan baik. Tapi kalau kita berpikir bahwa, saya mah sehat, tak apa-apa. Ya kan, saya nggak pakai masker. Itu Anda sedang tidak berbuat baik sesuai dengan kondisi kita saat ini. Amin. Mari, berbuat baik. Berbuat baik. Sekali lagi, jangan kotakkan perbuatan baik itu dengan apa yang Anda bisa berikan dengan tangan saudara. Kehadiran Anda adalah perbuatan baik bagi orang lain ketika Anda hadir, membawa kesejukan, membawa ketenangan buat orang lain. Yang terakhir, kehendak Allah bagi kita ini sudah tidak asing buat kita, yaitu apa? Mengucap syukur dalam segala sesuatu. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Bagaimana mungkin kita dapat mengucap syukur dalam segala hal kalau kita tidak tahu apa itu kehendak Allah? Amin. Ketahuilah kehendak Allah dalam dirimu adalah pasti yang terbaik. Sehingga ketika doamu tidak dijawab, engkau tidak jadi ngambek. Ketika keuanganmu menipis, engkau tidak ngambek dengan Tuhan. Bukan berarti Tuhan menghendaki kita dalam kemiskinan. Enggak. Mungkin Tuhan sedang mengizinkan kita ada di situ untuk kita dapat belajar bagaimana kita sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Hidup dari iman kepada iman. Dari kemuliaan kepada kemuliaan. Kadang-kadang kita tuh dipercayakan oleh Tuhan sekedar cukup, tidak berlebih. Itu menggambarkan bahwa kita harus bergantung sepenuhnya kepada Allah. Namun di dalam semuanya itu adalah kehendak Allah. Kita mengucap syukur dalam segala hal. Ketika suami sakit, mengucap syukur, saudara. Ketika tidak ada uang, mengucap syukur. Ketika keuangan menipis, mengucap syukur. Ketika uang kita betul-betul mepet gitu, mengucap syukur. Jangan pernah bandingkan dirimu dengan orang lain. Amin. Saya berulang kali berkata kepada sidang jemaat Tuhan, jangan jealous dengan orang lain. Jangan pernah menikmati harta orang lain. Nikmati hartamu. Kalau orang lain punya ini, punya itu, jangan mimpi menikmati harta mereka. Nikmati apa yang ada di depanmu. Menikmati kerukunan, menikmati kesatuan hati, menikmati berkat-berkat Tuhan meskipun sedikit. Kita nikmati, mengucap syukur dalam semuanya itu. Amin. Bersyukur adalah sesuatu yang dikehendaki oleh Allah di dalam diri kita. Kondisi pandemi ini tidak boleh mengurangi sukacita kita. Bagaimana kita bagaimana kita bisa menerobos semua kondisi pandemi ini, artinya bukan menerobos, menantang gitu ya, tapi bagaimana kita bisa sukses melewati pandemi ini, mengucap syukur kepada Allah. Amin. Karena kondisi ini yang pasti semuanya dalam kendalinya Tuhan. Karena itu mengucap syukurlah. Amin. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jangan pernah memaksakan kehendakmu lagi kepada Allah. Di dalam hal doamu ketika kita memohonkan sesuatu kepada Allah, percayalah kalaupun dijawab oleh Tuhan saat ini, ataupun kalaupun sepertinya Tuhan tidak menjawabnya, atau Tuhan sedang menunda waktunya, itulah yang terbaik di dalam diri kita. Amin. Karena Dia adalah Bapa kita, Dia lebih tahu apa yang terbaik di dalam diri kita. Sekali lagi saya akan mengulangi. Kehendak Bapa jasmani kita buat kita bisa merusak
Ya, ada orang-orang yang bilang begini, saya jadi begini karena dipaksa oleh orang tua saya. Saya jadi rusak begini karena orang tua saya begini. Menjadi menyalahkan orang tua. Saya hanya ingin menggarisbawahi, kehendak orang tua jasmani kita bisa salah, bisa keliru, karena memang mereka adalah manusia biasa. Tapi kalau kehendak Allah yang telah merancang kita semenjak kita adalah rahim ibu kita, Dia tahu yang terbaik untuk kita. Karena itu jangan pernah ragu atas kehendaknya. Amin. Jangan pernah ragu atas kehendaknya. Dan kehendak yang diinginkannya untuk kita pahami ada 5 hal, yaitu yang pertama, percaya kepada Yesus yang diutus oleh Allah. Yang kedua, yaitu hidup baru di dalam Kristus. Dan yang ketiga, hidup rukun satu dengan yang lain. Yang keempat adalah engkau harus dapat mengucap syukur dalam segala sesuatu. Dan yang terakhir adalah berbuat baik kepada siapa saja. Amin. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Saya percaya firman ini akan terus menguatkan kita, akan terus memberkati kita. Biar makna doa dari doa Bapa kami yang diajarkan Yesus ini membuat kita semakin kuat, membuat kita semakin berakar, membuat kita semakin mengerti Allah yang kita kenal di dalam nama Yesus adalah Allah yang hidup, yang menghendaki yang terbaik di dalam diri kita. Amin. Nantikan pembahasan selanjutnya, dan minggu depan kita akan membahas jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Apa maksud Yesus ketika berkata berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya? Itu sebuah topik yang menarik, dan nantikan topik ini untuk kita bahas minggu depan. Semoga kita tetap sehat-sehat dalam perlindungan, dalam pertolongan Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita menundukkan kepala kita untuk kita berdoa atas kebenaran firman yang sudah kita terima hari ini. Haleluya. Bapa, bukan kehendak kami yang jadi, tapi kehendak-Mu lah yang jadi. Aku berdoa untuk seluruh anak-anak-Mu Tuhan, sidang jemaat-Mu, anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan, ajarlah kami untuk sungguh-sungguh mengetahui kehendak-Mu di dalam diri kami, bahwa kehendak-Mu adalah kehendak yang terbaik, yang tidak pernah merusak masa depan kami, tapi justru kehendak-Mu membawa kami kepada kemuliaan yang jauh lebih besar dari apa yang sudah kami lihat sampai saat ini. Tuhan, adalah kehendak-Mu bagi kami untuk percaya kepada Yesus, adalah kehendak-Mu bagi kami untuk kami hidup di dalam kebenaran Tuhan, menjadi manusia baru. Ajar kami untuk mengucap syukur, ajar kami untuk berdamai dengan siapa saja, hidup rukun dengan siapa saja, dan tolong kami, kehadiran kami dimanapun kami selalu berbuat baik. Terima kasih. Diberkati seluruh anak-anak Tuhan, diberkati seluruh sidang jemaat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Amin.